saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal yang ada di depan saya ini ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu pertanyaannya tentang apa ya. Jadi pertanyaannya itu adalah mencari tekanan uap larutan. Nah, bagaimana cara mencari tekanan uap larutan? Nah, tekanan uap larutan itu kita cari dari dengan mencari berarti P larutan. Nah, P larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut. Nah, dimana ini pelarutnya adalah air dikalikan tekanan uap air ya, tekanan uap air murninya sebagai pelarut ya. Berarti ini P0 air. Nah, untuk X pelarutnya itu kan kita jabarkan dulu di sini ya. Nah, kita buat di sini kita cari dulu. Kalau X, nah kalau X pelarut itu berarti mol siapa? Mol air ya. Mol air itu berarti kita cari 27 dibagi 18 dibagi mol total, berarti mol air ditambah mol gliserol. Nah, mol airnya kan 27/18 ditambah berapa ini? 23/92 dikali tekanan ininya 30 mm raksa. Nah, kita coba cari pakai kalkulator. Berarti ini 1,5 ditambah ini 0,25 dikali 30 mm raksa. Nanti kita dapat hasilnya yaitu 25,7 mm raksa. Ya, jadi jawabannya E. Oke, untuk soal selanjutnya di sini kita sama, soalnya berkaitan tentang tekanan uap jenuh. Tapi di sini kita mencari X gram ya. X gram dari si zat terlarut yaitu urea. Urea adalah zat terlarut yang termasuk kategori non elektrolit ya. Nah, kita yang pertama adalah untuk mencari X gram urea itu mencari selisih dulu. Selisih antara tekanan uap jenuh air murni dengan tekanan uap jenuh larutannya ya. Di sini kita cari dulu. Berarti nilai delta P itu sama dengan 31,8 dikurangi 28,62. Ya, kita cari dulu. Ini adalah 3,18 ya. Nah, nanti nilai delta P itu kan kita bisa cari dari delta P dengan 3,18 ini sama dengan fraksi mol siapa? Si urea ya. Jadi ini fraksi mol ureanya berapa? Nah, fraksi mol urea gitu dikalikan tekanan uap jenuh air murninya berapa? 31,8. Ini ya yang ini. Nah, berarti fraksi mol urea itu sama dengan sekitar 0,1 ya. Nah, kita jabarin fraksi mol urea itu apa sih? Nah, kalau fraksi mol urea berarti sama dengan berarti mol dari urea per mol air tambah mol urea lagi. Nah, fraksi mol ureanya kan udah 0,1. Nah, mol ureanya berapa? Kan berarti X gram dibagi MR-nya 60 per mol airnya itu sekitar gram air dibagi MR ya, berarti 4.
68 bagi 18 ditambah X per 60 ya. Nah, nanti ini kita kalikan ke sini, kali silang ya. Jadi 0,1. Nah, ini 468-nya kita bagi dulu, hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya, ini kan hasilnya 26 ya. Nah, ini hasilnya 26. 26 ditambah X per 60 sama dengan X per 60. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, berarti ini dikali ke sini. Jadi 2,6 ditambah 0,1 X per 60 sama dengan X per 60. Nah, nanti kita kelompokkan, ini kan ada variabel X ke sini ya, berarti nanti 2,6 sama dengan, berarti X dikurangi 0,1 X per 60 ya. Seperti biasa, ininya nanti dikalikan ya. Kita kalikan dulu. 60 kali 2,6. Coba. 60 kali 2,6 itu sama dengan 156. 156 sama dengan X dikurangi 0,1 X. Itu kan kayak 1 dikurangi 0,1, berarti sekitar 0,9 X. Nah, kita sekali lagi, berarti X-nya sama dengan 156 dibagi 0,9. Nah, ini ya. Gampang kan? Kalian bisa coba sendiri di rumah. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ada urea yang dilarutkan dalam air. Kita tahu urea itu masih dalam kategori larutan non-elektrolit ya. Nah, ditanya penurunan tekanan uap larutannya. Ini cukup mudah, kita langsung saja. Penurunan tekanan uap larutan itu disimbolkan dengan delta P. Nah, berarti fraksi mol urea di sini ya, fraksi mol urea dikalikan tekanan uap larut murninya, yaitu air ya, sebesar 20,5 mm. Nah, ini simbolnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini adalah mol dari urea, dan ini juga dibagi mol urea ditambah mol total ya. Nah, mol total itu berarti mol urea tambah mol air. Nah, mol airnya itu, airnya berapa nih? Nah, ini kan 180 ml air. Kita tahu 180 ml air itu setara dengan 180 gram air. Nah, MR air itu tuh sama dengan 18. Nah, itu kalian pasti masih ingat ya tentang ini ya. Nah, berarti ini tinggal 180 dibagi 18 dikali 20,5 mm raksa. Nah, nanti hasilnya kita coba hitung ya. 0,25 dibagi 0,25 ditambah 180 bagi 18, 10 ya. Ini kali, maaf. Ini kali 20,5. Nah, ini hasilnya sekitar 0,5 ya. Jadi penurunannya 0,5. Mudah bukan? Selanjutnya ini ya. Kalau ini diketahuinya dia udah si glukosa. Nah, glukosa larutan non-elektrolit, tapi diketahuinya itu dalam bentuk kadar ya. Gimana sih caranya? Nah, kita lihat ya. Nah, berarti kalau tekanan uap larutan glukosa 18% itu artinya apa? Nah, berarti kalau glukosa 18% itu artinya 18 gram glukosanya, sisanya adalah 82 gram air. Ya. Nah, jadi 18 gram glukosa, 82 gram air. Ya, sisanya. Nah, sekarang ya kita masukin kayak tadi ya.
Berarti kalau misalkan tekanan uap larutan glukosa pada suhu, nah berarti kita langsung aja carinya P larutan ya. Kalau yang tadi P, delta P. Nah, kalau P larutan berarti fraksi mol air dikali tekanan ini. Tekanan uap airnya itu sebesar 760 mm raksa. Nah, fraksi mol 82. Berarti sini 82 dibagi air tuh 18 ya mR-nya ya. Nah, per 82 per 18 ditambah glukosa itu tadi tuh masanya 18, mR-nya 180 dikali 760 mm raksa. Jadi kalau misalkan ditanya P larutan, ini P larutan ya. Nah, kalau P larutan itu berarti fraksi mol air. Kalau tadi kan delta P. Kalau delta P itu berarti fraksi mol si terlarutnya ya. Oke, jadi ini P larutan, fraksi mol air. Nah, massa air ya, massa air dapat dari sini. MR air kita tahu 18 MR-nya ya, dibagi mol total. MR air ditambah mol air tambah mol glukosa ya. Coba kita cari 4,5 ditambah 0,1 kali 760 mm raksa. Nah, hasilnya adalah 743,38 mm raksa. Gampang ya. Kalian bisa coba di rumah sendiri. Ya, untuk soal selanjutnya, di sini kita tahu bahwa ditanya tekan uap larutan, tapi di sini udah ada fraksi mol suatu zat dalam airnya. Nah, jadi kalau misalkan untuk tekanan uap larutan, kan kita butuh datanya adalah P larutan. Nah, gitu kan? Itu sama dengan fraksi mol air sebagai pelarut dikali P0. Ya, P0 airnya. Nah, P0 airnya kan udah ada ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita hanya mengetahui fraksi mol zat dalam larutannya, sedangkan kita pengen tahu fraksi mol air. Nah, kita cari dulu fraksi mol. Berarti kan fraksi mol airnya itu kita dapat dari tuh. Berarti 1 dikurangi ini yang fraksi mol zatnya ya, 0,056. Dari mana 0,056? Dari sini, dari soal ya. Nah, jadi hasilnya sekitar 0,944. Nah, langsung kamu masukin nih, kalian substitusi ke sini. Ya, ini 0 ya. Nah, jadi 0,944 dikali tekanan uapnya tekanan uap airnya 34,5 mm raksa. Nah, hasilnya 32,57. Oke ya, milimeter raksa. Jawabannya kalian bisa masukin. Mudah ya. Kalian bisa coba sendiri di rumah biar kalian bisa terbiasa mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal sifat koligatif larutan. Selamat mencoba.